Bagaimana rasanya bekerja siang malam demi membahagiakan orang tua, tetapi seluruh hasil jerih payahmu diam-diam diberikan kepada saudaramu sendiri? Inilah kisah Andi, seorang anak sulung yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung keluarga tanpa pernah menyadari bahwa dirinya sedang ditipu oleh orang yang paling ia percaya. Ketika kebenaran terbongkar, bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga kepercayaan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan kisah yang penuh pelajaran kehidupan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berikan komentar, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun teman-teman kalian. Semoga kisah yang akan kita dengarkan hari ini dapat menjadi pelajaran berharga tentang keadilan, kejujuran, dan arti sebuah keluarga yang sesungguhnya. Andi adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang sejak kecil dikenal sebagai anak yang paling penurut di keluarganya. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah terbiasa mendengar kalimat yang selalu diucapkan ibunya bahwa sebagai anak sulung ia harus banyak mengalah. Ketika ada makanan enak, Andi harus mengalah untuk adiknya. Ketika ada pakaian baru, Andi harus menunggu giliran setelah adiknya mendapatkan bagian. Bahkan ketika ayahnya hanya memiliki sedikit uang untuk biaya sekolah, Andi sering diminta memahami keadaan sementara kebutuhan adiknya selalu diusahakan. Karena terlalu sering mendengar nasihat itu, Andi tumbuh menjadi pribadi yang percaya bahwa berkorban demi keluarga adalah kewajiban yang tidak boleh dipertanyakan. Saat beranjak dewasa, Andi menjadi satu-satunya anak yang berhasil mendapatkan pekerjaan tetap di kota besar. Gajinya memang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membantu kebutuhan keluarganya di kampung. Setiap bulan tanpa pernah terlambat ia mengirimkan sebagian besar penghasilannya kepada ibunya. Ia merasa bangga bisa membantu kedua orang tuanya yang mulai menua. Setiap kali mengirim uang, ibunya selalu berkata bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya berobat ayahnya, memperbaiki rumah yang bocor, dan membantu kebutuhan sehari-hari. Mendengar itu semua, Andi tidak pernah sedikit pun merasa keberatan karena ia percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk bakti kepada orang tua. Di sisi lain, adik keduanya yang bernama Roni memiliki sifat yang sangat berbeda. Roni dikenal malas bekerja dan sering berpindah-pindah pekerjaan karena tidak betah menghadapi kesulitan. Ketika mendapat pekerjaan, ia hanya bertahan beberapa bulan sebelum akhirnya berhenti dengan berbagai alasan. Namun anehnya, setiap kali Roni mengalami masalah keuangan, ibunya selalu menjadi orang pertama yang membelanya. Jika Roni terlilit utang, ibunya akan mencari cara untuk membantu. Jika Roni gagal dalam usaha, ibunya akan mengatakan bahwa ia hanya kurang beruntung. Tidak pernah ada teguran keras seperti yang sering diterima Andi ketika melakukan kesalahan kecil. Selama bertahun-tahun Andi tidak pernah menyadari adanya perlakuan berbeda tersebut karena ia terlalu sibuk bekerja. Kehidupannya di kota penuh dengan perjuangan. Ia tinggal di kamar kontrakan sederhana, jarang membeli pakaian baru, bahkan sering menunda keinginannya sendiri demi memastikan keluarganya di kampung tidak kekurangan. Banyak teman kerjanya yang sudah memiliki kendaraan pribadi dan rumah kecil hasil menabung. Sementara Andi masih hidup sederhana karena sebagian besar gajinya selalu dikirim pulang. Namun ia tetap merasa bahagia karena yakin pengorbanannya membawa manfaat bagi orang-orang yang paling ia cintai. Suatu hari ibunya menelepon dengan suara yang terdengar sangat sedih. Ia mengatakan bahwa atap rumah mereka rusak parah akibat hujan deras dan harus segera diperbaiki sebelum musim penghujan datang lebih besar. Tanpa berpikir panjang, Andi mengambil tabungan yang selama ini ia kumpulkan untuk uang muka rumah. Dengan hati berat, ia mentransfer puluhan juta rupiah kepada ibunya. Saat itu, ia membayangkan kedua orang tuanya akan tinggal dengan lebih nyaman dan aman.
Ia bahkan rela menunda impiannya memiliki rumah sendiri karena merasa kebutuhan orang tua jauh lebih penting dibandingkan keinginannya. Beberapa bulan kemudian ibunya kembali menghubungi Andi dan mengatakan bahwa ayahnya membutuhkan biaya pengobatan tambahan karena kondisi kesehatannya menurun. Lagi-lagi Andi mengirimkan uang dalam jumlah besar. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Setiap kali ibunya meminta bantuan, selalu ada alasan yang terdengar masuk akal dan mendesak. Andi tidak pernah meminta bukti atau mempertanyakan penggunaan uang tersebut, karena baginya mempercayai orang tua adalah hal yang wajar. Ia bahkan merasa bersalah jika sempat berpikir untuk menolak. Namun tanpa diketahui Andi, sebuah rahasia besar sedang disembunyikan dari dirinya. Uang yang selama ini dikirim dengan susah payah ternyata tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan orang tua seperti yang dikatakan ibunya. Sebagian besar justru mengalir kepada Roni yang terus mengalami kegagalan dalam hidupnya. Bahkan beberapa kali ibunya sengaja melebih-lebihkan kondisi keluarga agar Andi mau mengirimkan uang lebih banyak. Kebohongan itu berlangsung selama bertahun-tahun tanpa pernah terungkap. Hingga suatu hari, sebuah kejadian tak terduga membuat seluruh kenyataan mulai terbuka sedikit demi sedikit dan menghancurkan kepercayaan yang selama ini dibangun Andi terhadap keluarganya sendiri. Beberapa bulan setelah mengirimkan uang dalam jumlah besar untuk biaya yang menurut ibunya digunakan memperbaiki rumah dan pengobatan ayahnya, Andi akhirnya mendapatkan kesempatan mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Selama bertahun-tahun ia hampir tidak pernah pulang kampung karena lebih memilih menghemat biaya perjalanan dan menggunakan uang tersebut untuk membantu keluarganya. Namun kali ini ia merasa sangat rindu kepada kedua orang tuanya. Ia membayangkan akan melihat rumah yang sudah diperbaiki dengan baik menggunakan uang yang selama ini ia kirimkan. Di dalam pikirannya sudah terbayang bagaimana ayah dan ibunya akan tersenyum bangga melihat dirinya pulang setelah bekerja keras bertahun-tahun di kota besar. Perjalanan panjang yang ditempuh berjam-jam tidak terasa melelahkan karena hatinya dipenuhi rasa bahagia dan kerinduan yang begitu besar. Sesampainya di kampung, Andi langsung merasakan sesuatu yang aneh. Dari kejauhan ia melihat rumah orang tuanya tidak banyak berubah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Atap yang katanya rusak parah ternyata masih terlihat sama seperti terakhir kali ia pulang. Dinding rumah yang menurut ibunya sudah diperbaiki juga masih menunjukkan bekas kerusakan lama. Andi berusaha menghilangkan rasa curiga yang mulai muncul di dalam pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin sebagian perbaikan dilakukan di bagian dalam rumah yang tidak terlihat dari luar. Namun semakin lama ia memperhatikan keadaan sekitar, semakin besar pula rasa bingung yang mulai memenuhi pikirannya. Ada sesuatu yang tidak sesuai antara cerita yang selama ini ia dengar dan kenyataan yang ada di depan matanya. Ketika memasuki rumah, ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat seperti biasa. Ayahnya juga terlihat senang melihat kepulangannya. Namun di tengah suasana yang seharusnya membahagiakan itu, Andi kembali menemukan hal yang membuatnya heran. Kondisi ayahnya ternyata tidak seburuk yang selama ini digambarkan ibunya melalui telepon. Memang ayahnya sudah tidak muda lagi, tetapi ia masih bisa berjalan dengan cukup baik dan bahkan terlihat cukup sehat. Andi mulai mengingat semua uang yang pernah dikirimkan untuk biaya pengobatan yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, muncul pertanyaan yang selama ini tidak pernah berani ia pikirkan. Kemana sebenarnya uang itu digunakan? Malam harinya, saat sedang duduk di teras rumah, seorang tetangga lama datang menyapanya. Mereka berbincang tentang banyak hal hingga tanpa sengaja pembicaraan mengarah kepada adiknya, Roni. Tetangga itu bercerita dengan nada santai bahwa Roni baru saja membeli sepeda motor baru beberapa bulan lalu. Andi terkejut mendengarnya. Ia tahu bahwa Roni tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering mengeluh tidak memiliki uang. Ketika Andi bertanya dari mana Roni mendapatkan uang sebanyak itu, tetangganya hanya menjawab bahwa semua orang di kampung tahu ibu mereka selalu membantu Roni dalam segala urusan.
Mendengar kalimat itu, jantung Andi seolah berdetak lebih cepat. Ia mencoba tetap tenang, tetapi pikirannya mulai dipenuhi berbagai dugaan yang tidak ingin ia percayai. Keesokan harinya rasa penasaran membuat Andi diam-diam memperhatikan kehidupan adiknya. Ia terkejut ketika melihat Roni mengenakan pakaian bermerek yang cukup mahal dan menggunakan telepon genggam terbaru yang harganya tidak murah. Bahkan beberapa teman Roni terlihat sering berkumpul di sebuah kafe yang cukup terkenal di daerah tersebut. Semua itu sangat bertolak belakang dengan cerita yang selama ini didengar Andi bahwa Roni selalu kesulitan keuangan dan membutuhkan bantuan keluarga. Yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa selama ini Andi hidup sangat hemat di kota. Ia sering menolak membeli kebutuhan pribadinya sendiri demi memastikan keluarganya memiliki cukup uang. Sementara itu orang yang selama ini dibelanya ternyata hidup jauh lebih nyaman daripada dirinya. Semakin banyak hal yang diperhatikan, semakin banyak pula kejanggalan yang muncul. Hingga suatu sore, Andi tanpa sengaja mendengar percakapan antara ibunya dan Roni dari dalam dapur. Awalnya ia tidak berniat menguping, tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar namanya disebut. Dengan napas tertahan, ia berdiri di balik dinding dan mendengarkan percakapan itu. Roni mengeluh karena uang yang diberikan ibunya bulan lalu sudah habis digunakan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang membuat Andi terpukul adalah jawaban ibunya yang terdengar sangat jelas. Ibunya berkata agar Roni tidak khawatir karena bulan depan Andi pasti akan mengirim uang lagi seperti biasa. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi Andi rasanya seperti petir yang menyambar tepat di dalam dadanya. Malam itu Andi tidak bisa tidur sama sekali. Selama bertahun-tahun ia bekerja keras dengan keyakinan bahwa setiap rupiah yang dikirimkan digunakan untuk membantu kedua orang tuanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya bisa menjadi sumber uang yang diam-diam dimanfaatkan untuk menutupi semua kesalahan adiknya. Berulang kali ia mengingat kembali setiap pengorbanan yang pernah dilakukan. Tabungan rumah yang dibatalkan. Liburan yang tidak pernah diambil. Pakaian yang tidak jadi dibeli. Semua pengorbanan itu tiba-tiba terasa sia-sia. Namun yang paling menyakitkan bukanlah uang yang hilang, melainkan kenyataan bahwa orang yang paling dipercayainya selama ini mungkin telah membohonginya bertahun-tahun. Dan saat itulah Andi memutuskan bahwa ia harus mencari kebenaran sepenuhnya, apapun yang akan ia temukan nanti. Pagi setelah mendengar percakapan antara ibunya dan Roni, Andi bangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi melihat keluarganya dengan keyakinan penuh seperti sebelumnya. Ada luka yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Luka yang berasal dari rasa curiga terhadap orang-orang yang selama ini paling ia percaya. Meski begitu, Andi tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu percakapan. Ia berusaha bersikap tenang dan meyakinkan dirinya bahwa mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Namun semakin ia mencoba berpikir positif, semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di dalam pikirannya. Kemana semua uang yang selama ini ia kirimkan? Mengapa rumah tidak pernah benar-benar diperbaiki? Mengapa kondisi ayahnya tidak separah yang diceritakan? Dan yang paling mengganggunya adalah mengapa Roni terlihat hidup jauh lebih nyaman dibandingkan dirinya yang bekerja tanpa kenal lelah. Hari itu Andi memutuskan untuk menemui salah satu kerabat dekat yang selama ini cukup mengetahui keadaan keluarganya. Dengan hati-hati ia mulai bertanya tentang berbagai hal yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Awalnya kerabat itu terlihat ragu untuk berbicara. Namun setelah melihat kesungguhan Andi, akhirnya ia mulai menceritakan apa yang selama ini diketahui banyak orang di kampung. Ternyata hampir setiap kali Roni terlilit masalah keuangan, ibunya selalu datang membawa uang untuk menyelesaikannya. Ketika usaha kecil Roni bangkrut, ibunya yang menanggung kerugiannya. Ketika Roni menunggak cicilan kendaraan, ibunya juga yang membayarnya. Bahkan beberapa kali ibunya terlihat menjual barang-barang berharga yang ada di rumah demi membantu Roni keluar dari kesulitan. Mendengar semua itu,
Tubuh Andi terasa lemas. Selama ini ia mengira uang yang dikirim digunakan untuk kebutuhan keluarga. Tetapi kenyataannya justru digunakan untuk menyelamatkan adiknya berulang kali. Belum selesai rasa kecewanya, Andi kembali menerima kenyataan yang lebih mengejutkan. Kerabat tersebut menceritakan bahwa beberapa tahun lalu terdapat sebidang tanah keluarga yang seharusnya menjadi aset bersama untuk masa depan seluruh anak-anak. Tanah itu diwariskan oleh kakeknya dan memiliki nilai yang cukup besar. Namun tanpa banyak diketahui anggota keluarga lain, tanah tersebut ternyata telah dijual. Hasil penjualannya digunakan untuk membantu usaha Roni yang saat itu mengalami kerugian besar. Yang membuat Andi semakin terpukul adalah kenyataan bahwa dirinya tidak pernah diberitahu mengenai penjualan tersebut. Padahal sebagai anak sulung, ia selalu dilibatkan dalam urusan keluarga yang jauh lebih kecil daripada itu. Untuk pertama kalinya, Andi merasa dirinya bukan bagian penting dari keluarga, melainkan hanya sumber bantuan yang selalu diminta ketika dibutuhkan. Malam harinya Andi memberanikan diri bertanya kepada ayahnya mengenai tanah tersebut. Awalnya sang ayah terlihat sangat tidak nyaman. Beberapa kali ia menghindari pertanyaan itu dan mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Namun setelah Andi terus mendesak dengan penuh hormat, ayahnya akhirnya mengakui bahwa tanah itu memang sudah dijual. Dengan suara pelan, ayahnya mengatakan bahwa keputusan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh ibunya yang tidak tega melihat Roni mengalami kesulitan. Ayahnya mengaku sempat menolak, tetapi akhirnya menyerah karena tidak ingin terjadi pertengkaran besar di rumah. Jawaban itu membuat Andi terdiam lama. Ia mulai menyadari bahwa selama ini bukan hanya uangnya yang digunakan untuk membantu Roni, tetapi hampir seluruh sumber daya keluarga juga diarahkan kepada adiknya. Selama beberapa hari berikutnya, Andi mulai mengingat kembali semua peristiwa yang pernah terjadi. Ia teringat bagaimana ibunya selalu membela Roni ketika melakukan kesalahan. Ia teringat bagaimana setiap keberhasilannya dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sementara keberhasilan kecil Roni selalu dirayakan dengan penuh kebanggaan. Ia juga teringat bagaimana dirinya sering diminta memahami keadaan ketika keluarga mengalami kesulitan. Tetapi Roni selalu dilindungi dari konsekuensi atas tindakannya sendiri. Semua kenangan itu kini tersusun seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambaran besar yang selama ini tidak pernah ia lihat dengan jelas. Semakin banyak fakta yang terungkap, semakin besar pula luka yang dirasakan Andi. Namun yang paling menyakitkan bukanlah jumlah uang yang hilang atau aset keluarga yang telah dijual. Yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa ibunya dengan sengaja menyembunyikan semua itu darinya. Berulang kali ibunya menggunakan alasan kesehatan ayah, perbaikan rumah, dan kebutuhan keluarga agar Andi terus mengirim uang tanpa bertanya. Kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun mulai runtuh sedikit demi sedikit. Andi merasa seperti orang asing di dalam keluarganya sendiri. Di penghujung minggu itu, Andi akhirnya memutuskan bahwa ia tidak bisa terus diam. Ia harus berbicara langsung dengan ibunya dan meminta penjelasan atas semua yang telah terjadi. Namun ia belum mengetahui bahwa percakapan tersebut akan menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam hidupnya. Sebuah pengakuan yang keluar dari mulut ibunya nanti akan membuka luka yang jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Suasana rumah terasa berbeda ketika malam itu Andi meminta seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang tengah. Tidak ada suara televisi. Tidak ada candaan seperti biasanya. Semua orang seolah memahami bahwa percakapan yang akan terjadi bukanlah percakapan biasa. Andi duduk dengan wajah tenang, meskipun di dalam hatinya sedang terjadi badai yang sulit dijelaskan. Di hadapannya duduk ayah, ibunya, dan Roni. Selama beberapa saat tidak ada seorang pun yang berbicara. Hingga akhirnya Andi memecah keheningan dengan menanyakan secara langsung mengenai uang yang selama ini ia kirimkan. Mendengar pertanyaan itu, ibunya terlihat gugup. Awalnya ia mencoba memberikan penjelasan yang sama seperti sebelumnya. Ia mengatakan bahwa sebagian uang digunakan untuk kebutuhan rumah,
sebagian lagi untuk biaya pengobatan ayah. Namun kali ini Andi tidak lagi menerima jawaban itu begitu saja. Dengan suara pelan tetapi tegas, ia mulai menyebutkan satu persatu fakta yang telah diketahuinya. Tentang tanah yang dijual, tentang utang-utang Roni yang dibayar, tentang bantuan keuangan yang terus diberikan selama bertahun-tahun. Semakin banyak fakta yang disebutkan, wajah ibunya semakin pucat. Ia menyadari bahwa rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, ibunya akhirnya menangis. Air mata mengalir di wajah wanita yang selama ini begitu dihormati Andi. Dengan suara bergetar, ia mengakui bahwa sebagian besar uang yang dikirim memang diberikan kepada Roni. Ia mengaku tidak tega melihat anak keduanya terus mengalami kesulitan. Setiap kali Roni gagal, hatinya selalu merasa kasihan. Setiap kali Roni menangis dan meminta bantuan, ia merasa tidak sanggup menolak. Karena itulah ia memilih menggunakan uang kiriman Andi untuk membantu adiknya tanpa pernah memberitahukan kebenaran yang sebenarnya. Pengakuan itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Andi berkali-kali. Ia tidak marah karena uangnya diberikan kepada Roni. Yang membuatnya hancur adalah kenyataan bahwa semua itu dilakukan melalui kebohongan. Selama bertahun-tahun ia hidup sederhana demi membantu keluarga. Selama bertahun-tahun ia percaya pada setiap kata yang diucapkan ibunya. Dan selama bertahun-tahun pula kepercayaan itu dimanfaatkan tanpa sepengetahuannya. Air mata mulai memenuhi mata Andi, tetapi ia berusaha menahannya agar tetap bisa berbicara dengan tenang. Yang lebih menyakitkan lagi terjadi ketika ibunya mengatakan bahwa ia selalu menganggap Andi lebih kuat dibandingkan Roni. Menurutnya, Andi adalah anak yang mandiri dan mampu bertahan dalam situasi apapun. Sebaliknya, Roni dianggap lebih lemah dan membutuhkan bantuan lebih banyak. Kalimat itu mungkin dimaksudkan sebagai alasan, tetapi di telinga Andi terdengar seperti hukuman. Ia merasa seluruh pengorbanannya selama ini justru menjadi alasan mengapa dirinya terus dibebani. Karena ia kuat, maka ia harus mengalah. Karena ia bertanggung jawab, maka ia harus berkorban. Karena ia tidak pernah mengeluh, maka perasaannya dianggap tidak penting. Ayah yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. Dengan suara penuh penyesalan, ia meminta maaf kepada Andi karena tidak mampu menghentikan semua yang terjadi. Ia mengakui bahwa dirinya sering merasa tidak setuju, tetapi tidak memiliki keberanian untuk melawan keputusan istrinya. Mendengar itu, Andi semakin sadar bahwa ketidakadilan ini bukanlah sesuatu yang terjadi sekali atau dua kali. Ini adalah pola yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan dibiarkan tumbuh tanpa pernah diperbaiki. Malam itu berakhir dengan suasana yang penuh tangisan. Namun bagi Andi, pengakuan tersebut tidak membawa kelegaan. Justru sebaliknya. Luka yang selama ini tersembunyi kini terbuka lebar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mempertimbangkan sebuah keputusan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Mungkin sudah saatnya ia berhenti menjadi orang yang selalu mengalah. Setelah percakapan yang menyakitkan itu, Andi menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam keheningan. Ia tidak lagi mengirim uang seperti biasanya. Ia tidak lagi menawarkan bantuan setiap kali ada kebutuhan keluarga. Untuk pertama kalinya sejak mulai bekerja, ia mencoba memikirkan dirinya sendiri. Keputusan itu terasa sangat asing karena selama bertahun-tahun hidupnya selalu berpusat pada kebutuhan orang lain. Namun semakin ia merenung, semakin ia menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan menjaga masa depannya sendiri. Ketika masa cutinya hampir berakhir, Andi mengumpulkan keluarganya sekali lagi. Kali ini suasananya jauh lebih tenang. Dengan suara yang penuh kendali, ia menjelaskan bahwa dirinya akan tetap menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Namun ia tidak akan lagi mengirim uang tanpa mengetahui tujuan penggunaannya secara jelas. Ia juga mengatakan bahwa mulai sekarang Roni harus belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri.
Jika terus diselamatkan setiap kali melakukan kesalahan, maka ia tidak akan pernah belajar menjadi dewasa. Mendengar keputusan itu, Roni langsung menunjukkan ketidaksenangannya. Ia merasa kakaknya berubah dan menjadi lebih pelit dibandingkan sebelumnya. Bahkan beberapa kali ia mencoba menyalahkan Andi karena dianggap tidak peduli kepada keluarga. Namun kali ini Andi tidak lagi terpengaruh oleh kata-kata tersebut. Ia menyadari bahwa selama ini rasa bersalah sering digunakan untuk membuatnya terus berkorban. Dan ia tidak ingin kembali terjebak dalam pola yang sama. Ibunya juga terlihat sedih mendengar keputusan itu. Namun untuk pertama kalinya, ia mulai memahami besarnya luka yang telah diberikan kepada anak sulungnya. Ia melihat sendiri bagaimana Andi berbicara dengan mata yang penuh kekecewaan. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu fokus menyelamatkan satu anak, hingga tanpa sadar menyakiti anak yang lain. Kesadaran itu datang terlambat, tetapi setidaknya akhirnya datang juga. Setelah kembali ke kota, Andi mulai menata ulang hidupnya. Ia membuka kembali tabungan yang selama ini sering terkuras untuk membantu keluarga. Ia mulai menyusun rencana membeli rumah sederhana yang selama bertahun-tahun tertunda. Ia juga mulai menikmati hasil kerjanya sendiri tanpa merasa bersalah. Meski luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya, perlahan-lahan ia mulai menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini hilang. Sementara itu kehidupan Roni mulai berubah drastis. Karena tidak lagi mendapatkan bantuan tanpa batas, ia terpaksa menghadapi konsekuensi dari keputusan-keputusannya sendiri. Awalnya ia sangat kesulitan. Namun sedikit demi sedikit ia mulai belajar bekerja dengan lebih serius. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana sulitnya mencari uang dan mempertahankan pekerjaan. Pengalaman itu perlahan mengubah cara pandangnya terhadap kakaknya yang selama ini selalu menjadi penyelamat tanpa pernah dihargai. Meski hubungan keluarga mereka tidak langsung membaik, sebuah perubahan mulai terjadi. Kebohongan yang selama ini menjadi fondasi hubungan mereka akhirnya terbongkar. Rasa sakit memang tidak bisa hilang dalam semalam, tetapi setidaknya kebenaran sudah berada di permukaan. Dan bagi Andi, itu adalah langkah pertama untuk membangun hidup yang lebih sehat. Ia akhirnya memahami bahwa berbakti kepada orang tua bukan berarti harus membiarkan dirinya terus disakiti. Terkadang, bentuk kasih sayang yang paling penting adalah keberanian untuk mengatakan cukup ketika ketidakadilan sudah berjalan terlalu jauh. Waktu terus berjalan setelah kepulangan Andi ke kota. Kehidupan yang sebelumnya selalu berputar di sekitar permintaan keluarga perlahan berubah menjadi kehidupan yang lebih seimbang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Andi bisa melihat hasil kerja kerasnya tersimpan di rekening tanpa harus langsung berpindah ke tangan orang lain. Ia mulai fokus pada pekerjaannya, memperbaiki kondisi keuangannya, dan merencanakan masa depan yang selama ini selalu tertunda. Namun meskipun hidupnya mulai membaik, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya, yaitu luka karena dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Setiap kali telepon dari kampung berdering, perasaan campur aduk selalu muncul di dalam hatinya. Ia masih menyayangi keluarganya, tetapi kepercayaan yang dulu begitu kuat kini telah berubah menjadi kehati-hatian yang tidak pernah ada sebelumnya. Sementara itu di kampung, kehidupan mulai menunjukkan konsekuensi dari semua keputusan yang selama ini diambil. Roni yang sebelumnya terbiasa mendapatkan bantuan kapan saja mulai merasakan kerasnya kehidupan. Tidak ada lagi uang yang datang setiap kali ia memiliki masalah. Tidak ada lagi orang yang diam-diam membayar utangnya. Ketika usahanya kembali mengalami kerugian, ia harus mencari jalan keluar sendiri. Awalnya ia mengeluh dan menyalahkan keadaan. Ia bahkan beberapa kali menyalahkan Andi karena menurutnya sang kakak telah berubah sejak pulang dari kampung. Namun semakin lama, ia mulai menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa terus-menerus menyelamatkannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan akibat dari keputusan-keputusan yang selama ini dibuat tanpa tanggung jawab. Di sisi lain,
Ibunya mulai merasakan kesepian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Selama bertahun-tahun ia selalu yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk kasih sayang kepada anak yang dianggap paling membutuhkan bantuan. Namun kini, ketika hubungan dengan Andi tidak lagi sedekat dulu, ia mulai memahami bahwa kasih sayang yang tidak adil bisa berubah menjadi luka yang sangat dalam. Setiap kali melihat kamar Andi yang kosong saat pulang ke kampung, hatinya terasa sesak. Ia teringat bagaimana anak sulungnya selalu mengutamakan keluarga di atas dirinya sendiri. Ia teringat semua pengorbanan yang pernah dilakukan Andi tanpa pernah meminta balasan. Dan semakin sering ia mengingat semua itu, semakin besar pula rasa bersalah yang tumbuh di dalam dirinya. Suatu malam, ayah Andi mengalami kondisi kesehatan yang benar-benar menurun. Berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya yang sering dibesar-besarkan, kali ini keadaannya memang serius. Ayah harus menjalani perawatan intensif dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam keadaan panik, ibunya mencoba meminta bantuan kepada Roni seperti yang selama ini selalu dilakukan. Namun kenyataannya sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Roni tidak memiliki cukup uang. Bahkan untuk kebutuhan dirinya sendiri, ia masih berjuang memenuhi berbagai tanggungan yang menumpuk. Saat itulah ibunya mulai menyadari sebuah kenyataan yang selama ini tidak pernah ingin ia akui. Anak yang selama ini selalu ditolong ternyata tidak pernah benar-benar siap menjadi penolong ketika keluarga membutuhkan. Dengan hati yang penuh rasa malu, akhirnya ibunya menghubungi Andi. Saat mendengar suara ibunya di telepon, Andi bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi nada memaksa. Tidak ada lagi cerita yang dibuat-buat. Yang terdengar hanya suara seorang ibu yang dipenuhi penyesalan. Untuk beberapa saat tidak ada pembicaraan mengenai uang. Ibunya justru meminta maaf. Bukan sekadar meminta maaf karena kebohongan yang pernah dilakukan, tetapi meminta maaf karena telah gagal bersikap adil kepada anaknya sendiri. Mendengar itu, Andi terdiam lama. Kata-kata yang selama ini ingin ia dengar akhirnya terucap. Tetapi rasa sakit yang pernah ia rasakan membuatnya tidak bisa langsung melupakan semuanya. Meski masih menyimpan luka, Andi tetap memilih membantu biaya perawatan ayahnya. Namun kali ini semuanya dilakukan secara terbuka. Ia meminta rincian kebutuhan dan memastikan uang yang diberikan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Keputusan itu membuat ibunya menangis semakin keras. Ia menyadari bahwa bahkan setelah semua yang terjadi, Andi masih memiliki hati yang jauh lebih besar dibandingkan perlakuan yang pernah diterimanya. Di saat itulah rasa penyesalan yang selama ini hanya berupa kesedihan berubah menjadi rasa bersalah yang sangat dalam. Beberapa minggu kemudian kondisi ayah mulai membaik. Namun peristiwa tersebut meninggalkan pelajaran besar bagi seluruh keluarga. Ibunya akhirnya menyadari bahwa kasih sayang yang tidak seimbang dapat merusak hubungan yang dibangun selama puluhan tahun. Roni mulai memahami bahwa selama ini dirinya terlalu bergantung pada bantuan orang lain. Dan Andi mulai melihat bahwa meskipun luka tidak bisa dihapus begitu saja, seseorang tetap bisa memilih untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada perlakuan yang pernah diterimanya. Namun perjalanan keluarga mereka belum selesai. Masih ada satu momen terakhir yang akan menentukan apakah hubungan mereka bisa benar-benar dipulihkan atau tidak. Setahun berlalu sejak kejadian yang mengubah kehidupan keluarga itu. Banyak hal yang berbeda dibandingkan masa-masa sebelumnya. Roni kini bekerja lebih serius daripada yang pernah dilakukan sepanjang hidupnya. Ia tidak lagi sering berpindah pekerjaan dan mulai belajar mengelola keuangan dengan lebih baik. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia harus mengalami banyak kegagalan, tekanan, dan kesulitan sebelum akhirnya memahami pelajaran yang selama ini tidak pernah dipelajarinya. Namun justru karena kesulitan itulah ia mulai menghargai pengorbanan kakaknya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami betapa beratnya mencari uang dan betapa besarnya bantuan yang pernah diterimanya selama bertahun-tahun. Di kota, kehidupan Andi juga berubah ke arah yang lebih baik.
Dengan uang yang berhasil ditabung selama 1 tahun terakhir, ia akhirnya mampu membeli rumah sederhana yang selama ini hanya menjadi impian. Ketika menerima kunci rumah itu, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Bukan karena bangunan tersebut mewah atau besar, tetapi karena rumah itu menjadi simbol bahwa ia akhirnya mulai menghargai dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ia selalu menempatkan kebutuhannya di urutan terakhir. Kini ia belajar bahwa menjaga masa depan sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap hidup yang telah diberikan Tuhan. Suatu hari keluarga mereka berkumpul kembali dalam sebuah acara sederhana di rumah orang tua. Tidak ada kemewahan. Tidak ada pesta besar. Hanya makan bersama dan percakapan hangat yang sudah lama tidak mereka rasakan. Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan banyak emosi yang belum pernah benar-benar diungkapkan. Ketika semua orang duduk bersama, ibunya tiba-tiba berdiri dan meminta perhatian. Wajahnya terlihat lebih tua dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Garis-garis penyesalan tampak jelas di wajah wanita yang dulu begitu yakin dengan semua keputusannya. Dengan suara yang bergetar, ibunya meminta maaf di hadapan seluruh keluarga. Ia mengakui bahwa dirinya telah bersikap tidak adil. Ia mengakui bahwa rasa kasihan yang berlebihan kepada satu anak telah membuatnya melupakan perasaan anak yang lain. Ia juga mengakui bahwa kebohongan yang pernah dilakukan adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya pengakuan jujur yang keluar dari hati seorang ibu yang akhirnya memahami akibat dari tindakannya. Saat itu suasana menjadi sangat hening. Bahkan Roni yang biasanya banyak bicara hanya menundukkan kepala dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tak lama kemudian, Roni ikut berdiri dan menghampiri Andi. Dengan suara yang penuh penyesalan, ia mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang pernah diterimanya. Ia mengakui bahwa selama ini dirinya terlalu egois dan terlalu nyaman hidup dari pengorbanan orang lain. Ia mengatakan bahwa baru setelah menjalani kehidupan tanpa bantuan terus-menerus, dirinya memahami betapa besar beban yang pernah dipikul kakaknya. Kalimat-kalimat itu membuat Andi teringat seluruh perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Rasa sakit yang dulu terasa begitu besar perlahan mulai berubah menjadi pemahaman bahwa setiap orang bisa berubah jika mau belajar dari kesalahannya. Air mata akhirnya jatuh dari mata Andi. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, melainkan karena beban yang selama ini dipikulnya akhirnya mulai terangkat. Ia tidak bisa menghapus masa lalu. Ia tidak bisa mengembalikan uang, waktu, dan kesempatan yang telah hilang. Namun ia menyadari bahwa memegang luka selamanya hanya akan membuat dirinya terus terikat pada penderitaan yang sama. Dengan hati yang berat tetapi tulus, ia memaafkan ibunya dan juga memaafkan Roni. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena dirinya pantas hidup tanpa membawa kemarahan sepanjang sisa hidupnya. Hari itu menjadi awal baru bagi keluarga mereka. Kepercayaan memang tidak langsung kembali seperti dulu. Hubungan yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan satu permintaan maaf. Namun setidaknya mereka mulai berjalan ke arah yang benar. Ibunya belajar bersikap lebih adil. Roni belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan Andi belajar bahwa menjadi anak yang baik tidak berarti harus terus-menerus mengorbankan dirinya. Kadang-kadang, bentuk cinta yang paling sehat adalah ketika seseorang mampu menetapkan batas dan tetap berbuat baik, tanpa membiarkan dirinya dimanfaatkan. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kasih sayang orang tua seharusnya menjadi tempat yang paling adil bagi setiap anak. Ketika satu anak terus diutamakan dan yang lain terus diminta berkorban, luka yang tercipta bisa bertahan selama bertahun-tahun. Namun kita juga belajar bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk mengakui kesalahan dapat menjadi awal dari sebuah perbaikan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita penuh pelajaran kehidupan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka
membagikan video, dan menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.